Untuk epilog 2 ini menceritakan kehidupan Yuan Yu dan Acu di Qinghai. Angin sedingin es menerpa ujung-ujung alisnya. Sang prajurit pelopor muda duduk di punggung kuda. Namun punggungnya sudah bungkuk. Belasan anak panah menancap di punggungnya. Namun ia sama sekali tak tersungkur. Ia mengikatkan tombak di pinggung kudanya. Mata tombak menusuk dadanya sendiri, dengan kuat-kuat menopang mayat yang sudah mati ini, sehingga dapat duduk dengan tegak. Di dadanya baju jirah telah hancur berkeping-keping. Di baju penutup dadanya yang berwarna putih suram, tertera huruf-huruf besar yang ditulis dengan darah. Arah Tenggala, 30 li, kapeleri ringan, Selaksa. Yuan Yu memandangi prajurit muda usia itu dengan diam. Lalu dengan perlahan ia mengangkat kepalanya. Setelah agak lama, dengan suara pelan ia berkata, "Kau sudah bekerja keras." Krek, mata tombak yang sudah begitu lama dibawa mendadak menembus dadanya. Buih-buih darah berwarna merah tua memancar dari punggungnya. Prajurit muda itu terjatuh dari punggung kudanya. Kuda perang itu meringkik pilu, lalu menunduk dan menjilati pipi sang prajurit dengan kebingungan terus meringkik dengan sedih. "Raja!" Seorang jenderal pasukan pengawal pribadi bertubuh tegap berlari mendekat. Tangannya mencekram seorang tua yang kurus dan kecil. Ia berseru dengan nyaring, "Aku berhasil menemukan dia." Yuan Yu memandanginya dari atas ke bawah, lalu mengangguk-angguk dengan perlahan. Warna wajah tuan baik nampaknya cukup kuat untuk menempuh perjalanan jauh. "Kau, Qinghai adalah tempat yang orang barbar, tak bisa dididik, suka makan daging mentah. Aku si tua ini adalah seorang terpelajar, mana bisa?" Mata Yuan Yu beralih dengan tajam. Mata burung hongnya yang panjang dan sipit bersinar-sinar menyeramkan. Suaranya tak cepat namun juga tak lambat, akan tetapi mengandung suatu kekuatan yang menakutkan. "Raja datang dari 1000 li untuk menjemputmu. Dengan menerobos pasukan yang amat banyak jumlahnya, nampaknya Tuan masih merasa bahwa Raja masih kurang bersungguh-sungguh." Perkataan ini diucapkan dengan begitu ringan, akan tetapi mengandung aura maut, membuat Gao Jinghu seketika itu juga terpana di tempat. Qinghai mengirim pasukan keluar dari Cui Wei, menerobos berbagai provinsi, bertempur dengan gigih di sepanjang mencampakkan entah berapa banyak nyawa manusia. Dengan kesungguhan seperti ini, siapa yang berani berkata bahwa ia kurang bersungguh-sungguh? "Antar Tuan King Yu naik kereta." "Baik." Gerbang kota Maoling utuh. Pasukan pemerintah hampir tak melakukan perlawanan apapun. Mereka langsung membuka pintu gerbang dan membiarkan pasukan Qinghai memasuki gerbang. Saat ini, Qi Meng dilanda kemelut. Di dataran tinggi Hongchuan, pertempuran tak henti-hentinya. Keluarga kekaisaran Dakia mundur ke utara. Pasukan kapeleri Yanbei ditempatkan di dalam wilayah kekaisaran, menunduki ibu kota. Akan tetapi, walaupun pasukan di berbagai tempat secara resmi sudah menyerah pada Yanbei, namun di beberapa tempat kecil, pasukan pelindung kota masih dikomandoi oleh pejabat Dakia seperti sebelumnya. Oleh karenanya, walaupun ada perintah dari pasukan penakluk, Yuan Yu yang dahulu pernah menjadi menteri perang Dakia, bagaimanapun juga masih dipandang dengan ramah. Ketika pasukan Qinghai masuk ke kota Maoling, rakyat di tempat itu masih mengira bahwa pasukan pemerintah sedang melakukan serangan balik. Banyak sekali kaum pria yang mengacungkan pedang dan kapak datang untuk bergabung dengan pasukan itu. Rakyat juga membawa beras dan gandum dari rumah mereka untuk menjamu pasukan. Di jalan raya dan lorong suara gong dan genderang penuh kegembiraan berkumandang dengan bertalu-talu. Sama sekali tak terlihat bahwa kota itu adalah kota yang telah ditaklukkan. "Raja!" Guo Hai menggendong sebilah pedang yang tebal dan berat di punggungnya. Ia berlari dengan depan, menyapa
debu di wajahnya, lalu berkata dengan nyaring, "Pasukan Yan akan segera sampai. Kita harus bagaimana?" Mata Yuan Yu memandang ke tenggara. Raut wajahnya tak berubah. Dengan nada rendah ia berkata, "Bertempur." Seketika itu juga pasukan itu terdengar bersorak-sorai. Sejak pasukan pilihan King Hai yang gagah berani itu berangkat dari gerbang Cue, mereka selalu berhati-hati menghindari pertempuran dan terus mencongklang ke utara dengan cepat. Hal ini sebenarnya membuat mereka tertekan. Saat ini, begitu mendengar bahwa mereka akhirnya boleh bertempur, semua orang amat girang. Mereka pun berseru keras-keras. Malam hari itu, tanpa menunggu pasukan Yan mengatur formasi tempur dengan rapi, pasukan King Hai langsung menerjang keluar dari kota Maoling. Setelah 3 kali menerjang, dengan mengandalkan kegesitan mereka, pasukan King Hai berhasil membuka sebuah lubang di bagian kanan belakang pasukan Yan dan keluar dari kepungan yang ketat. 10.000 prajurit pasukan Yan itu sama sekali bukan prajurit yang sesungguhnya. Mereka hanya prajurit cadangan yang dikirim dari markas di sekitar Maoling ketika kota itu dikabarkan berada dalam bahaya. Ketika mereka mendadak berhadapan dengan pasukan pilihan King Hai, tentu saja mereka tak dapat menang. Hari ini, akhirnya mereka tiba di pos perbatasan terakhir di Gunung Changming. Setelah melewati gunung ini, mereka akan tiba di wilayah gerbang Cue milik King Hai. Malam harinya, para prajurit King Hai mengasah pedang dan tombak mereka sambil menantikan pertempuran sengit yang terakhir. Yuan Yu mengenakan baju jirah gelap yang menyeramkan, berdiri di atas keluasan bumi yang disinari cahaya rembulan. Ia mengangkat pergelangan tangannya tinggi-tinggi. Seekor elang putih salju hinggap di pergelangan tangannya itu. Lalu dengan patuh menjulurkan sebuah kakinya yang membawa kotak surat. Begitu membuka kotak surat itu, tulisan panjang lebar orang itu yang membuatnya geram pun masuk ke dalam matanya. Untung saja, setelah membaca seluruh surat itu, ada sebuah berita yang ingin diketahui olehnya. Ia membaca surat itu 2 kali lagi, lalu menaruhnya dalam saku dadanya. Ia merasakan kehangatan yang terkandung dalam huruf-huruf surat itu, bagai memeluk sebuah tungku hangat keperakan di hari dingin yang penuh es salju. Keesokan harinya, sebuah pasukan yang berdiri dari 8.000 orang sudah berkumpul di kaki Gunung Changming. Tak seperti pasukan Dakia yang telah menyerah serta pasukan cadangan Yanbei yang mereka temui sebelumnya. Pasukan ini adalah pasukan asli Yanbei, pasukan baja yang telah ditempa oleh mata pedang dan hujan darah. Para prajurit King Hai mengikat kain satin hitam pembalut pergelangan tangan mereka dengan erat, menggenggam golok serigala mereka dengan erat, dengan amat dingin memandangi musuh di hadapan mereka. Aura peperangan yang pekat membumbung di medan perang itu. Bahkan angin yang bertiup pun membawa suara senjata beradu yang seakan ada dan tiada. Akan tetapi, tepat pada saat ini, sebuah gerakan yang kacau mendadak timbul di antara pasukan pelindung Gunung Changming itu. Yuan Yu yang duduk di punggung kuda perlahan-lahan mengenyutkan keningnya. Tak lama kemudian, pasukan pelindung Gunung Changming nampak mundur ke dua arah. Pintu gerbang yang berat dengan perlahan dibuka. Sebuah jalan yang lebar pun dibuka di hadapan mata pasukan King Hai. Apa yang mereka lakukan? Seseorang bertanya dengan suara pelan di tengah pasukan. Pasti sebuah jebakan. Anjing-anjing Yanbei itu sedang berpura-pura. Kekacauan timbul di antara orang-orang itu. Berbagai suara ribut membumbung bagai air mendidih. Gelombang demi gelombang memancar keluar. Yan Yu menatap pasukan Yan di depannya yang sama sekali tak bersuara. Dengan diam, ia mengerenyutkan dahinya, namun tak berkata apa-apa. Waktu berlalu di tengah keadaan yang aneh itu, barisan depan pasukan Yan tak bersuara. Pasukan King Hai pun diam 1000 bahasa. Rumput yang setinggi lutut dengan perlahan melambai, seiring dengan tiupan angin gelombang demi gelombang. Kaki kuda Yan Yu berjalan dengan amat lamban, namun masih melangkah ke depan dengan tegas. Dengan cemas, Gu Hoi menghadang di depan mereka. Ia berkata dengan tergesa-gesa, "Raja, hati-hati terhadap jebakan. Mereka berani membuka pintu gerbang kota di hadapan Raja.
Masa raja tak punya keberanian untuk melewatinya? Suara Yan Yu amat rendah, sama sekali tak terdengar bersemangat. Namun, dalam sekejap mata, semangat bertempur semua orang seakan menggelora. Sambil mengangkat kepala tinggi-tinggi, ia tertawa pelan, sarung pedangnya melintang di bawah jari jemarinya. Dengan dingin ia memandangi seluruh prajurit Qinghai, lalu berkata dengan lantang, "Siapa yang tak berani ikut raja melewatinya? Hamba bersedia." Seketika itu juga, seluruh pasukan Qinghai serentak bersorak. Suara mereka bagai salju, mengguncang bumi hingga agak bergetar. 3.000 pasukan Qinghai mengikuti di belakang Yuan Yu. Kaki kuda mereka seakan terbang ke arah pintu gerbang utara yang menjulang itu. 1.000 jang, 500 jang, 300 jang sudah dekat. Semakin dekat, begitu dekat hingga mereka dapat melihat raut wajah dan senjata para prajurit Yanbei. Dapat melihat nafsu berperang dalam mata mereka. Namun, tak ada orang yang menghunus pedang, tak ada orang yang berteriak. Dengan demikian, mereka berduru melewati gerbang Gunung Changming, melompati gerbang yang seharusnya hanya dapat ditembus dengan tumpukan mayat yang tak terhitung banyaknya. Air mata biru seakan liar, pintu gerbang yang berat perlahan ditutup. Setelah mereka lewat, panji-panji perang hitam kelam berkibar di antara atas tembok kota yang amat tinggi, bagai mata seseorang memandangi mereka pergi. Dengan diam, Yan Yu memandanginya, lalu segera memutar kepala kudanya dan berkata pada Guo Hai, "Jenderal pasukan Qinghai, sampaikan perintah pada Yuki bahwa pasukan berkuda kembali." Guo Hai agak terkejut. Untuk mengiringi operasi kali ini, Jenderal Yuki dan Jenderal Hekio telah terlebih dahulu membawa 30.000 prajurit berani mati menyelinap ke sekitar kota Zhenhuang. Begitu keadaan di sini berubah, mereka akan segera menyerang Zhenhuang, bergabung dengan pasukan Dakia, dan menghancurkan garis depan Yanbei. Sekarang, Yan Yu dengan amat enteng memerintahkan mereka untuk kembali. Bukankah hal ini mensia-siakan rencana yang telah mereka susun sebelumnya? Namun, ia tak mengucapkan perkataan itu, hanya dengan amat cepat memerintah bawahannya untuk melaksanakannya. Lapisan-lapisan awan di depan sudah tercerai-berai, Qinghai sudah nampak. Begitu tabib keluar, Yan Yu segera melangkah masuk. Aula besar yang dibuat dari kayu berlapis, lak merah dan sinabar itu dipenuhi asap dupa penenang. Dengan ringan ia melambaikan tangannya untuk menyuruh gadis-gadis pelayan pergi, lalu langsung berjalan ke sisi ranjang dan duduk di tepinya. Acu sudah jauh lebih kurus. Tadinya matanya sudah besar dan sekarang nampak semakin besar. Di hari dirinya pergi, Liang Shaoling datang menjenguk Acu dan masih dengan bercanda berkata bahwa ia seperti monyet bermata besar di hutan. Dengan gusar, Acu mengambil bantal dan hendak melemparnya ke arahnya. Namun, bahkan mengangkat bantal pun ia tak kuat. Ia sedang tidur, napasnya sangat teratur. Begitu selesai minum obat, napasnya sudah menjadi lebih teratur lagi. Entah karena efek psikologi atau tidak, Yuan Yu merasa bahwa setelah ditangani tabib tua itu, bahwa warna wajahnya pun jauh lebih baik pula. Dirinya bertempur mati-matian di sepanjang jalan, memaksa membuka sebuah jalan dengan darah segar. Di sepanjang jalan hatinya terbakar rasa tak sabar. Malam tak bisa tidur, namun saat ini seluruhnya dalam sekejap mata berubah menjadi perasaan bahagia dan nyaman. Untung saja, dalam hatinya diam-diam menghela napas, mengakui ketakutan yang di saat-saat biasa mati-matian tak akan dia akui itu. Untung saja tak terjadi apa-apa. Dari buayan di sisinya, sekonyong-konyong terdengar sebuah suara yang amat lembut. Ia berpaling dan melihat seorang anak yang amat mungil sedang berbaring dengan miring di dalamnya. Anak itu membelalakan matanya yang bundar dan besar, memandangi dirinya. Mata anak ini hitam kelam, bagai sebuah anggur yang ranum. Ia masih begitu kecil, bahkan lehernya pun masih amat lemah, tak bisa diangkat. Kedua tinjunya sangat kuat, mengepal erat-erat. Ia memandangi anak lelaki yang dengan sembunyi-sembunyi menatapnya dari sisi ranjang ibunya itu. Ia mengenyutkan dahinya yang belum beralis itu,
dengan amat serius memandang dirinya. Yuan Yu dan putranya sendiri saling memandang. Untuk sesaat, perasaan semacam ini terasa aneh. Dirinya tak berpengalaman untuk sesaat sampai tak tahu harus menggunakan ekspresi seperti apa. Ia mengangkat sebuah jari tangannya dan menempelkannya di sisi bibirnya, memberi isyarat agar sang bayi tak bersuara terlalu keras, supaya jangan membangunkan ibunya dari tidurnya. Namun, anak ini jelas tak bisa memahami isyarat tangan yang rumit itu. Mungkin ia lapar. Dengan ringan ia mengangkat kaki mungilnya sendiri, lalu dengan amat cekatan menjejalkannya ke dalam mulutnya sendiri. Dahi Yuan Yu berkerut. Dalam hati ia berpikir, kebiasaan macam apa ini, dan juga sangat tidak higienis. Lengan yang amat panjang menjulur, menarik keluar kaki dalam mulut anak itu. Lalu dengan pandangan mata penuh peringatan, ia melirik anak itu. Walaupun bayi itu sangat kecil, ia dapat dengan jelas membedakan sikap seorang padanya. Oleh karenanya, sedetik kemudian, dengan sama sekali tak disangka-sangka, dengan hati penuh kekesalan, sang pangeran kecil King Hai membuka lebar-lebar mulut mungilnya. Lalu, bagai suara setan yang menembus telinga, menangis sekeras-kerasnya. Setika itu juga, para gadis pelayan, ibu susu, dayang-dayang dan tabib memburu keluar dari berbagai sudut aula besar itu bagai kacang hijau. Bahkan Acu yang sedang tidur nyenyak pun seketika itu juga terbangun dan langsung duduk. Ada apa? Apa pangeran kecil pipis? Cepat panggil tabib. Pangeran kecil jangan menangis, coba kalian lihat, ada apa ini? Semua bawahannya dengan sangat tak sopan mendesaknya keluar. Mata anak itu berputar di antara orang-orang itu, dan akhirnya berhenti di wajah ibunya. Dengan sangat kesal ia menarik bibirnya, menjulurkan dua tangan mungil yang sangat gemuk, lalu menangis terseduh-sedan. Acu memeluk anak itu, memandang ke sekelilingnya, dan baru memperhatikan sang suami yang baru ditemuinya kembali setelah lama berpisah. Akan tetapi, alisnya justru terangkat, lalu dengan suara gusar ia berkata, "Kau menganiaya putra kita?" "Aku tidak menganiayanya." Yuan Yu menolak mentah-mentah. Sambil berbicara, ia hendak maju ke depan. Akan tetapi, seakan untuk menyangkal perkataannya, begitu melihatnya melangkah mendekat, anak itu menarik semakin keras. "Kau masih berkata bahwa kau tak menganiayanya?" Acu memelototinya. "Kau orang yang begitu besar ini masih menganiaya anak kecil." Yuan Yu geram setengah mati. Anak ini sebenarnya putranya atau bukan? Melihat air mata dan ingus yang mengotori kerah baju Acu yang putih bersih, amarahnya langsung berkobar-kobar. Apa-apaan ini? Dirinya mempertaruhkan nyawa, pergi sejauh Selaksali untuk mendapatkan tabib dan obat untuk mereka dan ibu anak ini. Namun mereka malah bersikap seperti ini padanya. "Yang mulia, debu di tubuh Anda terlalu banyak," tabib berkata. "Anda harus keluar dulu." Mata Yuan Yu melotot, membuat gadis pelayan kecil itu hampir mati ketakutan di tempat. Namun setelah mempelototinya selama beberapa saat, akhirnya dengan wajah kelam ia diusir keluar dari pintu rumahnya sendiri oleh tabib tua yang memanfaatkan kekuasaannya untuk membalas dendam itu. Di sini dirinya tak diperbolehkan masuk dengan alasan kesehatan. Namun di sana, seorang lelaki berjubah putih yang mengenakan topi sastrawan berlari mendekat dari luar aula. Setelah dengan amat serius menghormat, ia baru berkata, "Yang mulia, apa kau telah menerima suratku? Apakah setuju untuk merestui pernikahanku?" Melihat Yuan Yu semakin penuh kemarahan, sambil mengelunyutkan kening ia berkata, "Hari pernikahan Meng Peng dan Jenderal He sudah dekat. Kau jangan berbuat onar lagi." "Kenapa bisa begitu?" Dengan tak yakin, Liang Shaoqing berkata, "Kalau bicara tentang waktu, aku dan Jenderal Meng Peng lebih dahulu saling mengenal. Kalau bicara tentang ilmu pengetahuan, aku sangat berbakat, terpelajar dan cakap. Kalau bicara tentang jodoh, kami berdua yang seorang mahir ilmu pedang, sedangkan yang seorang lagi mahir ilmu sastra. Bagaimana dua pilah pedang yang bergabung secara harmonis kalau bicara? Pengawal, seret orang gila ini pergi."
Dua orang lelaki bertubuh tegap segera datang. Sastrawan lemah lembut yang sangat berbakat itu berusaha sekuat tenaga untuk berpegang pada pintu. Dengan mengenaskan ia berteriak, "Yang mulia, kau tak bisa langsung membongkar jembatan begitu melewati sungai. Dahulu, Kiau memujaku, namun karena waktuku mulia dan penuh egentrikitas, aku mundur dari medan perang cinta dan memberimu kesempatan. Ayah, yang mulia, kau adalah raja seluruh negeri yang disegani orang. Bagaimana bisa melemparkan pisau ke arahku? Dengan demikian, kau telah melakukan suatu perbuatan yang sangat tak pantas. Bagaimana bisa? Ayah, pengen kecil pipis. Cepat ambil popok, ibu susu kemari, mungkin pengen kecil lapar." Keadaan di luar dan di dalam aula kacau balau. Para pelayan hilir mudik keluar masuk. Semua orang begitu sibuk sehingga tak ada yang melirik dirinya. Raja Qinghai yang berpulang dengan membawa kemenangan besar itu sangat murung. Dengan wajah kelam, ia duduk di sana. Ia merasa bahwa keadaan ini sangat jauh dari yang dibayangkannya. Seharusnya ada seorang putra yang berbakti, istri yang lemah lembut, para bawahan yang penuh hormat. Mereka seharusnya memandang dirinya yang duduk di punggung kuda dengan penuh rasa hormat. Begitu terharu hingga air mata mengalir di pipi mereka dan memuji keberhasilannya dengan suara nyaring. Dan bukan seperti sekarang ini, sang putra hanya tahu menyeringai dan menangis keras-keras serta menggigit kaki. Di mata dan hati sang istri hanya ada anak. Para pahlawan pun tak memperdulikannya. Sambil menangis dan berteriak hendak merampas istri orang, ia menghela napas, lalu dengan amat kesal kembali duduk. Kakak Mekiang, pangeran kecil memuntahkan susu. Apa dia kebanyakan susu? Ayah, yang mulia, apa Anda bisa berdiri sebentar? Kau menduduki mainan pangeran kecil. Qinghai adalah tanah yang amat luas. Seandainya kau belum pernah menginjakan kaki di sini, kau tak akan pernah dapat membayangkan bahwa di balik hutan lebat yang berlumuran darah itu tersembunyi sebuah taman firdaus yang begitu indah. Di kota Qinghai, Acu dan Yanyu berjalan-jalan dengan menggunakan kuda. Mereka berdua mengobrol tentang masalah-masalah rumah tangga sambil melanjutkan perjalanan ke rumah. Jalan raya itu lurus. Di kedua sisinya rumput hijau kumala tumbuh dengan subur, dipenuhi bunga. Bau harum yang mempesona sama-sama tercium dari kejauhan. Jalan itu menuju ke jalan raya di luar perbatasan. Saat ini, situasi Hong Chuan telah stabil. Yambe telah menguasai daerah timur. Perang saudara di Biantang telah berhenti. Huai Song telah takluk pada Dayan. Situasi politik telah menjadi stabil. Kegiatan perdagangan perlahan-lahan berkembang. Kebijakan di Qinghai bijaksana. Biantang pun menjalin hubungan perdagangan dengan baik dengan Qinghai, sehingga jalan raya itu ramai. Dalam waktu yang singkat ini, beberapa rombongan pedagang telah melewatinya. Yuan Yu dan Acu berdua mengenakan pakaian biasa. Para pengawal di belakang mereka pun tak memakai baju jirah, sehingga mereka kelihatan seperti orang biasa yang sedang bertamasya. Tak lama kemudian, di depan tiba-tiba terdengar suara tetabuhan. Rupanya, ada rombongan pengantin menunggang kuda putih dengan joli merah. Suara riuh rendah menyusuri jalan yang berkelok-kelok. Ketika melihat mereka, Yuan Yu berkata sambil tersenyum, "Ternyata ini hari baik." Begitu keluar rumah, lantas bertemu rakyat yang sedang melangsungkan pernikahan. Ia menyuruh Gua Huai dan pasukannya memberi jalan pada rombongan itu. Mereka pun mundur sampai di tepi jalan raya. Rombongan itu mendekat dari kejauhan. Sang pengantin pria duduk di punggung kuda, kelihatan berwibawa. Dari kejauhan ia menjuara pada Yuan Yu. Berterima kasih karena telah diberi jalan. Yuan Yu pun mengangguk membalas penghormatannya. Ketika melihat rombongan pengantin itu, Acu tiba-tiba termenung. Dengan samar-samar ia teringat seakan kejadian itu sudah begitu lama berlalu, bahwa ia pernah duduk di dalam rombongan pengantin kerajaan diiringi tetabuhan di jalan raya ini yang waktu itu baru selesai dibangun. Saat itu dirinya telah mengandung, pinggangnya telah membesar. Ia paham adat istiadat di tempat ini. Wanita berperut besar yang menikah sulit untuk menghindari gunjingan dan fitnah.
Namun, Yuan Yu tetap berkeras untuk memberinya kedudukan yang jelas saat anak lahir. Oleh karenanya, dirinya pun kembali menjadi pengantin wanita yang paling dicela orang di dunia. Mengenakan jubah lebar pengantin, duduk di dalam kereta kumal kerajaan, melewati jalan menuju ke gerbang istana megah yang didirikan untuknya. Hari itu, di panggung Wutong, ia mengenakan mahkota burung hong dan jubah kerajaan, dan menjadi istri dengan disaksikan bumi dan langit Qinghai. Pakaiannya terbuat dari kain brokat mewah, bersulam benang ungu, hijau dan emas. Yuan Yu berusaha keras untuk menyelenggarakan upacara pernikahan yang megah baginya. Di tengah situasi yang sulit bagi dirinya sendiri, ia membangun keluarga yang dapat diandalkannya seumur hidupnya. Ketika bersujud, hatinya penuh rasa syukur. Ia seumur hidup tak memuja para dewa. Namun, akhirnya diberkati oleh para dewa. Setelah 100 pertempuran, lolos dari cengkeraman maut, mendapatkan seorang suami yang didambakan kaum wanita di dunia ini. Lelaki seperti dia patut dicintai seumur hidup dengan sepenuh hati oleh semua wanita yang setia di dunia ini. Dan dirinya sendiri adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Malam itu, Yuan Yu menanggalkan tusuk konde dan pakaiannya. Sebelum lilin merah padam, jendela barat sudah terang. Hidup dan mati, ia mengharapkan hari ini. Seperti angin di dataran Qinghai, berputar-putar ke segala penjuru, namun akhirnya kembali ke tempat asalnya dan menemukan keluarga bagi dirinya sendiri. King Er, Yuan Yu mengerunyutkan dahinya. Apa yang sedang kau pikirkan? Acu segera tersadar, lalu berkata sambil tersenyum, aku teringat saat kita menikah. Kau tak menunggang kuda menjemputku. Sambil termenung, Yuan Yu memandang rombongan yang perlahan menjauh itu, lalu mengangguk dan berkata, benar, apakah kita perlu melakukannya sekali lagi? Baik, aku tak keberatan. Sambil bersunda gurau, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka tiba di kota Qiye, lalu masuk ke istana King Yue melalui gerbang istana belakang. Namun ketika baru sampai di luar balairung, terdengar suara ribut dari dalam istana. Para pelayan baru saja hendak melapor. Namun Yuan Yu mengibaskan tangannya lalu masuk sambil merenyutkan dahinya. Benar saja, ternyata para pelayan semua berdiri di tengah halaman sambil menggigil ketakutan. Putranya sedang mengangkat pantat kecilnya. Dengan sekuat tenaga menarik barang-barangnya ke gerbang istana. Dan di halaman, bantal miliknya tergeletak di ambang pintu. Jelas-jelas ia telah dibuang keluar. Zhou Er, apa yang kau lakukan? Mendengar suaranya, anak yang baru berusia 3,5 tahun itu melompat ketakutan. Pantatnya segera hinggap di lantai. Dengan amat hati-hati, ia berpaling sambil menutupi matanya dengan tangan. Lalu mengintip keluar dari sela-sela jari tangannya. Benar saja, nampaklah wajah ayah yang menyebalkan itu. Semua telah dilakukannya, lalu tertangkap basah. Apa boleh buat? Yun Zhou siap mempertaruhkan segalanya. Ia bangkit, menarik pantat kecilnya, lalu berseru dengan keras, Zhou Er sedang pindah rumah. Siapa yang pindah rumah? Sang putra berkata dengan penuh kemenangan. Ayah 5 hari, Zhou Er 5 hari, sekarang sudah 5 hari. Zhou Er merasa kepalanya hampir meledak. Benar, sebelumnya ia pernah berkata pada itu, Acu dan dirinya sendiri, walaupun biasanya bijaksana dan cakap, setelah memanjakan anak mereka sampai menjadi anak yang tak bisa diatur. Anak ini sampai berusia 2 tahun selalu tinggal sekamar dengan mereka berdua. Akan tetapi, kadang-kadang ada saatnya tertentu di mana hal itu sangat merepotkan. Misalnya ketika di tengah malam, di saat malam gelap gulita dan angin bertiup kencang, ia ingin melakukan suatu kegiatan bermanfaat bagi kesehatan jiwa dan raga. Namun di sampingnya selalu ada bocah kecil yang kupingnya lebih tajam dari telinga kelinci menatapnya dengan mata yang terbuka lebar. Sungguh mengerikan. Akhirnya Yuan Yu tak tahan lagi. Ia membuat persetujuan dengan sang putra. Ayah dan anak berbagi kamar. Setiap pihak memiliki acu selama 5 hari.
Setelah itu baru dapat menikmati beberapa malam liar yang penuh kebebasan. Sayang sekali, sejak saat itu kepercayaan Yuan Yonchu kepada sang ayah menurun drastis. Setiap berapa hari, orang ini selalu berusaha merebut sang ibu dengan berbagai alasan. Si bocah kecil semakin lama semakin kesal. Apa-apaan ini? Menganiaya anak kecil, apa tak ada yang mendengar perkataannya? Ibu berkata, dirinya sendiri harus melakukan sesuatu. Dirinya cukup sandang dan pangan. Kalau gunung tak datang dipanggil, dirinya harus mendatangi gunung. Kalau kota pindah keluar, akulah yang akan pindah ke dalam. Maka hari itu, dengan mengambil kesempatan saat Yuan Yu keluar rumah untuk melakukan sesuatu dengan penuh tekad, Yuan Yunzhou mengerahkan kaki-kaki mungil yang pendek dan membawa barang-barang yang masuk ke dalam kamar tidur Acu. Selain itu, ia juga melemparkan bantal Yuan Yu keluar untuk menunjukkan bahwa tekadnya sudah bulat. Yuan Yu berdehem, lalu dengan penuh makna berkata, "Yu kau sudah besar. Harus belajar menjadi seorang lelaki jantan. Tak boleh selalu menempel ibumu." Yuan kecil menengadah, lalu mengedipkan matanya dan memandang ayahnya. Dengan amat serius, Yuan Yu merasa bahwa ia sudah berhasil mengajar sang anak. Lalu dengan amat tak tahu malu mengambil kesempatan dalam kesempitan. "Ayah, waktu masih kecil, kau sudah bisa memanah dan menunggang kuda dan paham kitab syair. Kau harus menggunakan pikiranmu untuk mempelajari hal-hal yang serius. Jangan setiap hari memikirkan hal-hal yang tak berguna seperti ini. Mengerti?" Yuan Yonju mengangguk-angguk lalu berkata dengan lucu, "Mengerti?" Yuan Yu amat senang. Akhirnya bocah ini mengerti juga. "Tapi aku tak mau." Yuan kecil menarik bibirnya ke dalam, mengansurkan sepasang tangan mungil kemerahan ke arah Acu dan berkata dengan amat sedih, "Ibu, tanganku sakit dan capek sekali." Acu memandang putra kesayangannya itu. Tiba-tiba bajak keras berubah menjadi lembut. Ia segera memerintahkan para pelayan membantu sang anak membawa masuk barang-barangnya. Yuan Yu berdiri di tengah halaman, menyaksikan istrinya dalam sekejap mata mengkhianatinya. Hatinya suram bagai dedaunan yang disapu angin musim gugur. Tengah malam, sambil berjingkat-jingkat ia bangkit. Lalu setelah berpakaian keluar dari balairung istana. Di luar orang yang bertugas menjemputnya dengan amat puas diri bertanya, "Dia sudah tidur?" "Ya," Acu mengangguk. Cepat jalan. Besok pagi aku harus cepat-cepat pulang." "Bocah sialan, berkelahi denganku." "Pelan-pelan sedikit, kuping bocah itu tajam." Malam segelap tinta, sang bocah menelungkup di jendela, memandang kedua orang yang berjalan sedang bergandeng pundak di luar itu. Lalu dengan amat sedih berkata, "Ibu sudah mengkhianatiku." Dahulu King Hai tak disebut King Hai. Dahulu tempat ini tak punya nama. Lama setelah itu, seorang berjalan di tempat ini dan melihat rumput hijau bagai lautan, serta langit dan bumi yang luas. Maka ia beri namanya itu. Dahulu Yuan Yonju tak dinamai Yuan Yonju, ia dinamai Yuan Kongming. Lalu ibunya bermimpi. Dalam mimpinya itu seorang kakek yang membawa kipas menyuruh dewa petir menyambar dirinya. Oleh karenanya ia pun merubah nama sang putra. Dahulu istana King Yu tak dinamai istana King Yu. Dahulu tempat ini gersang, tak berpenduduk. Setelah keluarga mereka datang, sebuah istana yang amat besar didirikan di sini, dan mereka pun dapat hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Setelah mengarungi medan perang yang penuh gelombang, para pahlawan kembali menjalani kehidupan yang biasa dan tenang. Setelah kehidupan tak lagi bergolak bagai kapal di tengah lautan, kau baru memahami bahagianya hidup. Hiduplah dengan rukun, inilah kenyataan yang sebenarnya. Di malam hari, Mei Qiang masuk ke dalam aula untuk menambah arang. Tiba-tiba ia melihat Acu duduk di atas dipan. Mau tak mau ia terkejut. Dengan perlahan ia melangkah ke depan, lalu memanggil dengan suara pelan, "Nona, kau kenapa?" Acu mengenakan baju tidur katun putih, rambut yang panjang bagai kain satin hitam legam. Ia sepertinya agak murung, wajahnya pun pucat pasi. Ia menggeleng-geleng lalu berkata, "Aku agak cemas." Mendengarnya, sudut-sudut mulut Mei Qiang membentuk sebuah senyum.
Ia menggodanya. Tuan muda keempat baru pergi 2 hari, tapi Nona langsung merindukannya sampai malam tak bisa tidur. Walaupun Yuan Yu menguasai Qinghai, namun ia masih mengurus urusan pemerintahan sebagai menteri Dakia dan tunduk pada penguasa Beidi, Zhou Ce. Oleh karenanya, ia berkedudukan sebagai raja pembayar upeti dan Acu pun bergelar ratu. Miki yang sudah lama mengikuti mereka dan tak pernah mengubah cara memanggil mereka. Acu menegurnya sambil tersenyum. Miki yang pun mundurkan diri. Tirai tebal dengan ringan tergulung. Bayangan lentera gelap. Tanpa Yuan Yu, ruangan ini tiba-tiba nampak kosong. Setengah bulan kemudian, Yuan Yu kembali dari Gong Yu. Sepanjang jalan, ia menempuh perjalanan dengan tergesa-gesa dan kelelahan karena menempuh perjalanan jauh. Yuan Yunzhou mengerunyutkan alis mungilnya. Sebelum turun dari kata kuda, ia sudah mengeluh ke arah ibunya. Dengan kesal ia berkata, "Zhou tak mau ikut ayahanda raja pergi pagi lagi. Bersaru berburu sama sekali tak asik. Tahun ini Li Qingrong sudah berusia 8 tahun. Raut wajahnya sangat mirip dengan ayahnya, Li Ce. Ia sangat menyukai pakaian mewah. Segala gerak-geriknya menunjukkan keanggunan orang itu bertahun-tahun yang lalu. Ia nampak sedang bersandar pada tiang batu di depan pintu. Dengan kemalas-malasan, tak henti-hentinya menguap. Sepasang mata yang bagai bunga perem memandang ke atas. Dengan menggumam ia berkata, "Aku sudah bilang padamu, kau sendiri yang tak percaya keras, ikut aku." Acu menghiraukan mereka. Ia langsung melangkah, mendekat, lalu menyentil debu di ujung-ujung pakaian Yuan Yu. Sambil tersenyum ia berkata, "Apakah perjalananmu berat?" Yuan Yu memeluknya, lalu dengan lembut mencium pipinya. "Lumayan." "Ai!" Yuan Yunzhou menghela napas dengan tak berdaya. Tak ada yang menanggapinya. Maka ia hanya dapat menggerakkan tangan dan lengan yang mungil untuk melompat turun dari kata kuda. Sambil turun dari kereta ia berkata sambil menggeleng, "Moralitas publik terus menurun dari hari ke hari. Pikiran orang sulit disalami. Sama-sama anggota keluarga, tapi diperlakukan dengan jauh berbeda." Li Qingrong juga ikut bersikap seakan sedang menyaksikan suatu tragedi. Salah satu tangannya menutupi matanya, sedangkan yang satunya lagi meraba-raba hendak kembali ke istana. Malam hari ini, Istana Qingyu menyelenggarakan sebuah pesta besar. Hidangan lezat mengalir bagai air. Para penari dan penyanyi berpentas dengan lincah dan gemulai. Suara-suara riang terdengar dengan merdu. Orang-orang istana mengenakan pakaian bersulam. Para pejabat kepercayaan mengajak keluarga masing-masing. Aula besar dipenuhi tawa dan obrolan gembira, penuh keakraban dan kebahagiaan. Namun semua ini tak bisa mengungguli pandangan mata di sisi Yuan Yu itu. Di luar pintu salju menumpuk, pohon prem berayun-ayun, angin bertiup, bunga es menari-nari di udara, bagai lengan baju bidadari dari danau Jasper. Yuan Yu minum arak sedikit. Suasana hatinya ampun amat baik. Para bawahannya dengan bersenda gurau berkata bahwa ketika berada di luar, hatinya terikat pada rumah. Sehingga dalam semalam cepat-cepat pulang dan masih membelalakan mata dengan keras sebagai seorang anak. Nampaknya setelah ini, raja akan mencarimu untuk membalasmu. Malam hari ini, setelah perjamuan selesai, pintu istana ditutup. Di antara tirai tebal yang melambai-lambai, kulit panas membara, mesra dalam hati. Yuan Yu mencium cuping telinganya dengan lembut, lalu berbisik di telinganya, "King Er, permaisuri Nalan dari Zhen Huang sudah pergi." "Pergi kemana?" Untuk sesaat, pikiran Acu seakan linglung. Pikiran yang selalu tajam dan cepat belum keluar dari kehangatan dan yang hangat. Ia bersandar dalam pelukan Yuan Yu dengan linglung berpikir, "Permaisuri Nalan, apa yang terjadi?" Kabarnya ia mendadak sakit lalu meninggal dunia. Sudah hampir setengah bulan yang lalu. Setelah mengetahuinya, aku sangat takut. Teringat rupamu ketika kau sakit dahulu. Maka aku semakin tak sabar untuk bergegas pulang. Yuan Yu berbicara dengan suara lembut. Sepasang lengannya memeluk Acu dari belakang punggungnya. Dadanya menempel dengan ketat di punggung Acu yang mulus. Pelukannya begitu erat sehingga Acu hampir sulit bernapas.
Namun tubuh Acu sedikit demi sedikit menjadi diam. Hawa dingin menyeruak dari ujung-ujung jarinya, sedikit demi sedikit merayap ke atas, bagai air sumur di dataran tinggi Yanbei di musim dingin yang dapat membekukan urat saraf orang. Musim dingin Qinghai sangat pendek, dengan amat cepat sudah akan berlalu. Musim hujan, musim semi, berharga bagai minyak, halus bagai bulu kerbau yang melayang-layang. Hari ini adalah hari baik untuk membajak ladang di musim semi. Yuan Yu mengajak seluruh pejabat sipil dan militer pergi ke altar Senong. Hua Yongmo sekarang sudah besar bersama Duo Ji dan Ping An. Ia mengiringi di samping Yuan Yu. Jingjing merasa bosan karena nganggur dan memohon pada Acu untuk pergi berjalan-jalan keluar istana. Tubuhnya hari ini lelah dan juga tak terlalu suka bergerak. Akan tetapi, ia tak dapat membuatnya mengurungkan niatnya. Maka ia terpaksa mengajak Yanzhou dan Rong Er bersama-sama keluar istana. Li Qi Rongrong masih sangat kecil, masih sangat suka tidur. Sejak keluar dari gerbang istana, ia belum bangun. Acu tak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa mempersiapkan sebuah kereta khusus untuknya, sedangkan dirinya mengajak Yonzhou dan Jingjing naik kuda. Setelah menaiki gunung, semua orang meninggalkan kuda mereka dan berjalan kaki. Sambil mengerang, Li Qingrorong mengikuti di belakang mereka. Ia terus-menerus berkata bahwa dirinya datang ke Qinghai untuk bermalas-malasan. Namun tak nyana, ia ditakdirkan untuk bekerja keras dan seterusnya dan seterusnya. Jingjing kesal dan bertengkar dengannya. Namun sebelum sempat mengucapkan dua kalimat sudah kalah telak dan terpaksa minta tolong pada Acu. Sambil tersenyum, Acu bertanya, apakah Kaisar Tang memaksanya mempelajari urusan pemerintahan sepanjang hari? Li Qingrorong segera mengangguk, lalu dengan tak berdaya menghela napas. Kakanda Kaisar berkata, setelah aku beberapa tahun lebih tua, aku dapat menggantikannya selama beberapa tahun supaya dia bisa beristirahat. Acu sudah tahu bahwa kakak beradik itu saling menyayangi. Ia pun tak terkejut. Sambil tersenyum ia berkata, Kakanda Kaisar kamu jarang begitu penuh perhatian. Namun Li Qingrorong mencibir. Dengan sikap merendahkan ia berkata, menjadi kaisar adalah pekerjaan yang paling berat di dunia ini. Ia hendak menipuku, tapi aku tak akan terkena tipuannya. Hujan rintik-rintik bagai benang sutra, jalanan gunung licin. Setelah semua orang sampai di puncak gunung, kebetulan langit menjadi cerah. Sang pentari yang sedang terbit menembus lapisan-lapisan awan. Sebuah pelangi yang amat besar muncul bagai sehelai pita sutra di cakrawala. Jingjing menari-nari kegirangan. Namun Yuan Yunzhou memandanginya sambil mengerunyutkan dahi mungilnya, lalu bertanya, Ibu, kapan bibi bisa menikah? Dengan amat sensitif, Jingjing berpaling, lalu dengan amat galak berkata, untuk apa kau mengurusiku? Yuan Yunzhou mencibir, siapa yang mengurusimu? Aku hanya ingin sedikit ketenangan. Selagi mereka berdua bertengkar, Acu berpaling. Ia melihat Li Qingrorong mengenakan jubah ringan berwarna merah terang dan topi berpita. Lengan jubahnya berkibar-kibar. Ia bersandar sebatang pohon cemara. Walaupun masih kecil, raut wajahnya persis dengan Lice. Matanya panjang dan sipit bagai mata rubah, setengah memicing. Melihat Acu memandanginya, tiba-tiba ia berkata seraya tersenyum, kapan bibi kembali melahirkan seorang adik perempuan kecil? Setelah Rong Er besar, ia akan menjadi istri Rong Er. Acu tertegun. Mau tak mau ia tertawa dan bertanya, kau masih begitu kecil, kenapa tiba-tiba berpikir sampai ke situ? Bukan tiba-tiba berpikir seperti itu. Li Qingrorong mengangkat alisnya. Sudut-sudut mulutnya tersenyum. Ia jelas-jelas masih seorang anak kecil. Namun sepasang matanya bagai diselimuti lapisan kabut yang amat luas, membuat orang tak bisa menembusnya. Sekecil aku sudah punya pikiran ini. Mungkin Rong Er dilahirkan untuk tujuan ini. Angin sejuk dengan perlahan bertiup, meniup rambut di pelipis Li Qingrorong. Ia memandang di kejauhan, lalu berkata dengan tenang, Bibi, di dunia ini banyak sekali ketidakbahagiaan.
seperti ayahanda kaisar dan ibuku, kakak kaisar dan nenek, semua saling membenci. Seumur hidup tak berhenti sampai mati. Yang seperti bibi dan raja seperti ini benar-benar sangat sedikit. Sekonyong-konyong angin gunung berhenti bertiup. Melihat baju acuh tipis, Li Qinglong segera berlari mengambil sebuah mantel. Tubuhnya amat kecil, namun dengan mantap ia memakaikan mantel padanya. Bocah lelaki itu berkata sambil tersenyum simpul, "Bibi, aku ingin adik perempuan untuk dijadikan istri. Oleh karenanya, kau dan raja harus berusaha keras." Melihat anak yang begitu kecil itu mengolok-olok dirinya, seketika itu juga Acu merasa agak jengah. Dengan asal ia menegurnya, namun Ki Rorang masih tersenyum simpul. Hujan rintik-rintik berhenti, pelangi berkelok-kelok, sinar mentari menembus kabut, menyinari bumi hingga berwarna keemasan. Setengah bulan kemudian, ketika tabib istana memeriksa denyut nadi Acu, ia menyampaikan kabar gembira. Ratu Qinghai kembali mengandung. Dan akhir tahun itu, seorang anak perempuan dilahirkan di istana Qingyu, namanya Yuan Yunseng, nama kecilnya Yenshu, dan juga dipanggil Putri Zhenshu. Di bulan 2, surat pertunangan Heqin dari Biantang melewati gerbang Cuwei. Dengan menunggang kuda, Li Qinglong menghentikannya tengah jalan, lalu mengusir 2 tabah dan mengantar surat pertunangan itu kembali ke Biantang. Kaisar Tang Li Qiuyi menulis surat yang memakinya sebagai orang gila, namun ia hanya mendengus dengan enteng, lalu menjawab dengan surat itu, "Mutiara tiram, apa urusannya dengan kerang?" Seorang anak kembali tinggal di kamar tidur Aula Qinhua. Raja Qinghai yang malang, setelah menjalani kehidupan seorang petapa selama setengah tahun lebih, ia kembali harus dengan susah payah mulai berebut istri lagi. Angin bertiup dari gerbang perbatasan, membawa keharuman samar-samar. Rerumputan hijau, setahun telah berlalu. Tahun baru kembali tiba di tepi lautan timur Huaisong. Para pelayang menangkap tiram-tiram baru tahun ini. Ada tiram yang menghasilkan mutiara yang berkilauan, namun ada juga tiram yang kehilangan mutiaranya. Mula-mula ia hanya sebutir pasir, namun karena disayang orang, ia pun berubah menjadi berharga. Dan setelah dipoles oleh waktu, akhirnya berubah menjadi sebutir mutiara. Angin kelabu bertiup, rumput hijau berayun-ayun. Jenderal muda itu mengenakan baju jirah hijau tua, duduk di punggung kuda. Ia membuka surat di tangannya, lalu membacanya dengan diam untuk waktu yang lama. Dari kejauhan, terdengar suara kaki kuda. Wei Suye memacu kudanya dari belakang, memandangi ekspresi wajahnya yang sulit ditebak. Ia pun mengangkat alisnya. "Apa? Yuan keempat kembali mengirim surat?" "Iya." Setelah amat lama, Zhou Ce baru mengangkat kepalanya. Ia tertawa terkekeh, lalu berkata, "Ia baru saja mendapatkan seorang anak perempuan. Ia mencariku untuk memberinya gelar." "Oh." Dari bersikap serius, Wei Suye tersenyum dan berkata, "Ternyata dia sudah punya sepasang anak lelaki dan perempuan. Kita harus mengirim hadiahnya untuknya sekarang." "Tak usah mengkhawatirkannya, ia sudah membuat daftar hadiahnya sendiri dan menyuruh kita untuk mengirim hadiah sesuai dengan daftar yang ditulisnya." Mendengarnya, Wei Suye bertegun. Tak lama kemudian ia berkata sambil tersenyum, "Ia sudah menjadi ayah 2 orang anak, tapi masih begitu menyusahkan orang. Tak peduli dalam hal apapun, sama sekali tak mau rugi." Di sinar mata Joce tenang, seakan juga mengingat beberapa peristiwa yang terjadi di masa remaja mereka. Sambil mengulum senyum ia berkata, "Sejak kecil ia seperti ini. Kau tidak ingat ketika kita pertama kali belajar di Aula Sengwu, semua orang harus menyelenggarakan pesta saat ulang tahun. Orang-orang lain mempersiapkan angpau dan hadiah, tapi dia yang wataknya aneh, tak pernah berkata apa-apa dan juga tak pernah mengadakan pesta. Pada suatu hari, Pangeran ke-13 makan makanannya, dan kebetulan hari itu ada hari ulang tahunnya. Setelah itu, Pangeran ke-13 menyombong kepada kita semua bahwa dirinya begitu hebat, bisa makan makanan si Yuan keempat dengan cuma-cuma. Akibatnya, keesokan hari,
Lebih dari 20 tokoh mencari pengurus rumah tangga Pangeran ke-13 untuk menagih utang. Kata mereka, tuan muda keempat keluarga Yuen membeli banyak barang dengan menggunakan nama Pangeran ke-13, lalu menyuruh mereka mencarinya untuk membenta bayaran. Wei Suye tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ingat, aku masih ingat dengan jelas. Saat itu, Pangeran ke-13 benar-benar muntah darah. Sekali makan menghabiskan gaji pejabat setengah tahun. Bahkan, sampai 3 bulan ia meminjam uang dariku dan sampai sekarang belum dikembalikan. Hahaha, semua berkata bahwa Pangeran ke-13 orang yang jujur dan baik, tapi sebenarnya paling licik. Sejak kecil sampai besar, dia suka meminjam uang dan tak suka mengembalikannya. Sambil berbicara, mereka berjalan kembali. Sekarang, istana sementara Zhouce terletak di kota Zhenhuang, dekat dengan Beilushui. Istana itu menempati sebuah lokasi yang luas, boleh dibandingkan dengan ibu kota Dakia, Zhenhuang. Setelah dibangun selama beberapa tahun, penduduknya sedikit demi sedikit menjadi ramai dan sudah sedikit demi sedikit menjadi pusat perdagangan di Beidi. Sebelum masuk ke dalam kota, sudah terdengar suara ribut kaki kuda yang dengan cepat mendekat. Wanita yang berada di paling depan mengenakan mantel merah tua. Kakinya memakai sepatu lars untuk berkuda dari kulit rubah berwarna merah nyala. Wajahnya bagai lukisan. Kalau diperhatikan dengan seksama, perutnya sudah agak menonjol. Sepertinya ia sudah mengandung. Begitu melihat Zhouce, matanya langsung berbinar-binar. Ia mengayunkan cambuknya dengan semangat dan memacu kuda untuk menerjang ke depan. Mau tak mau, kening Zhouce berkerut. Namun, di sampingnya, Wei Suye tertawa perlahan sambil menutupi mulutnya. Kembali tak memberitahuku, kau sudah lebih suka ku pergoki. Wanita itu sudah menjadi ibu 2 orang anak. Sekarang anak ketiganya pun akan segera lahir. Akan tetapi penampilannya masih seperti seorang gadis yang cantik dan lugu. Ia mengayunkan cemeti, mengangkat dagu mungilnya, lalu memandang Zhouce sambil memicing matanya. Wajahnya nampak penuh puas diri. Sudah hamil, kenapa masih menunggang kuda? Perkataanku tak kau pedulikan, benar tidak? Wayan Rou mendengus pelan. Dengan acuh tak acuh ia berkata, aku dilahirkan aman di punggung kuda. Kami perempuan Donghu tak selemah perempuan Dakia kalian. Sambil berbicara, ia mendadak melompat turun dari kuda lalu berlari ke sisi Zhouce. Dengan menggunakan tangan dan kakinya, ia merayap naik ke punggung kuda Zhouce. Nampaknya ia hendak menunggang kuda bersamanya. Tarik aku, ayo tarikku. Wayan Rou menjijit, berseru dari samping. Karena perutnya sudah besar, naik kuda benar-benar merepotkan. Begitu mereka sampai di rumah, seseorang melaporkan situasi peperangan di pedalaman. Wayan Rou marah dan memaki-maki. Sambil mencibirkan mulut mungilnya, ia kembali ke istana belakang, berkata bahwa ia hendak mencari putranya untuk bermain sepak bola. Sambil berjalan ke aula pertemuan, Zhouce memerintahkan bawahannya untuk memperhatikan sang istri. Sinar mentari selepas tengah hari amat sangat menyinari lantai dari balik jeruji jendela, segalanya berkilauan keemasan. Kabar itu diantar oleh orang Zhouce. Isinya hampir sama dengan yang dikatakan Yuan Yu, hanya sedikit lebih terperinci. Beberapa tahun belakangan ini, Zhouce selalu aktif di perbatasan Beidi. Ia sama sekali tak terkejut mendengar kabar itu. Selain itu, surat yang ditulis Yuan Yu ini tentu sudah dikirim setengah bulan sebelumnya. Saat itu, situasi di medan perang masih belum memanas. Namun ia sudah terlebih dahulu tahu bahwa situasi akan menjadi serius. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Wei Suye sudah tahu bahwa Yuan Yu tak mungkin menulis surat hanya untuk hal yang sepele. Hanya saja karena dirinya baru kembali dari sebuah ekspedisi Donghun, Zhouce tak ingin membuatnya khawatir. Oleh karenanya, begitu sampai di rumah ia berputar dan langsung masuk ke istana. Begitu masuk ke aula pertemuan, benar saja ia melihat Zhouce telah memanggil para jenderal dan menteri dan sedang membicarakan masalah-masalah militer. Setelah berunding tak kurang dari 2 sichen, waktu makan malam pun tiba. Wayan Rou beberapa kali mengirim orang untuk memanggilnya dan hampir bertengkar dengan para menteri sendiri.
Akhirnya, para menteri senior itu mau tak mau keluar dari istana dengan kesal. Joce menahan Wei Suye untuk makan malam. Wei Suye tak menolak, namun saat makan malam, mau tak mau ia ingin mencungkil mata wanita yang ingin monopoli suaminya itu. Setelah selesai makan malam, mereka berdua masuk ke kamar baca. Joce dengan lugas bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang masalah ini?" Wei Suye tersenyum lalu berkata, "Tentunya Yang Mulia sudah mengambil keputusan. Untuk apa bertanya padaku lagi?" Joce mengenyutkan keningnya lalu berkata, "Aku belum mengambil keputusan." Joce duduk dengan perlahan, jari-jarinya mengurus dinding cawan teh. Ia tak berkata apa-apa. Putri Jing'an rela melawan kemauan semua orang dan menyerang gerbang Meilin, serta melepaskan orang Quanrong masuk ke timur. Hal ini hanya akan membuat kehancuran bagi dirinya sendiri. Yang Mulia, kali ini walaupun ia adalah keturunan Dakya kita tak bisa membiarkannya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi epilog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.